Anies bikin kagum publik di ajang internasional karena kata-kata bukan kerja. Ditulis oleh Anto Cahaya di siward.com. Halo, berjumpa dengan suara Grace di channel Metropolitik. Sejujurnya terkadang saya tak habis pikir melihat fenomena sebagian besar masyarakat kita yang memiliki sifat gumunan, mudah heran atau mudah kagum. Terlebih hanya pada tampilan luar semata hanyalah gebyar atau kemasan saja. Makanya tidak heran jika para leluhur kita dari sekian abad yang telah lalu mewanti-wanti kita semua. Ada istilah ojo gumunan, ojo kagetan, ojo dumeh. Ojo gumunan berasal dari kata ojo yang artinya jangan dan gumunan yang berasal dari kata gumun yang artinya heran. Sedangkan ojo kagetan memiliki makna harfiah yang artinya jangan mudah kaget. Yang terakhir adalah ojo dumeh, artinya janganlah kita bersikap mentang-mentang dan terlalu berlebihan dalam menanggapi sesuatu. Nah, baru-baru ini di sosial media Facebook, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memposting di laman Facebook penampilannya di Forum International C40 Cities Steering Committee beberapa waktu lalu. Dan kemudian secara serempak disambut oleh para pemujanya dengan komentar-komentar beragam yang rata-rata memuji penampilan Anies, sampai membawa-bawa soal calon presiden 2024 segala. Alkisah, seperti biasanya di forum internasional, Anies tampil dengan gagah dan menggunakan bahasa Inggris yang fasih dan lancar. Pada ajang itu yang melaporkan progres konkret dari DKI Jakarta yang telah dilakukan dalam hal advokasi perubahan iklim. Dan atas usahanya tersebut terbilang sukses, membuat pengagumnya mirip cacing kepanasan, blingsatan tak karuan. Tak paham sebetulnya kagumnya di sebelah mananya. Kalau hanya sebatas fasih berbahasa Inggris, ponakanku yang masih duduk di kelas 3 sekolah dasar juga sudah sangat fasih, bikin melongo kami-kami juga. Ada jutaan manusia di Indonesia ini yang fasih berbahasa Inggris. Lalu apanya yang dikagumi? Kalau kagum hanya karena soal bahasa Inggris keblinger, soal kata kalimat yang runtut dan dapat membius audiens itu hanya soal permainan intonasi saja. Asal pandai memainkan intonasi, sudah pasti keren. Seni dalam memainkan intonasi ditambah gestur yang mendukung sudah pasti epik. Anda bayangkan saja kalau misal seorang penyanyi, cara membawakannya flat, kaku dan gestur juga tidak mengikuti irama. Sudah pasti tak enak didengar. Bisa enak didengar karena si penyanyi pandai memainkan intonasinya dan tepat sesuai not lagu. Begitu pula yang terjadi pada Anies Baswedan juga melakukan hal yang sama. Jadi tidak ada yang istimewa. Lagi pula seluruh dunia juga tahu kalau Anies Baswedan itu memang pandai dalam olah kata dan kalimat. Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sama baiknya. Indonesia ini bukan sedang mengadakan ajang mencari pemimpin yang pandai berbicara. Lalu apakah kalau pandai dan fasih berbicara secara mendadak negara dan rakyat Indonesia akan sejahtera begitu saja? Indonesia ini sedang mencari seorang pemimpin yang bisa bekerja. Percayalah, tidak akan kenyang kita hanya dengan kata-kata saja. Selama, mohon maaf, tidak tunawicara siapapun bisa menjadi pemimpin Indonesia. Seorang Jokowi memang tidak sepandai Anies Baswedan dalam berbicara, tapi faktanya apa? Mari bicara fakta. Survei Indikator Politik Indonesia pada 13 hingga 17 April 2021 mencatat tingkat kepercayaan publik terhadap Jokowi berada di angka 85%. Gunakan akal sehat. Di saat pandemi yang menghajar semua sisi seni masyarakat dan tak hanya di Indonesia, tapi juga menghantam dunia, tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap Jokowi sangat tinggi, yaitu 85%. Sisanya ya mungkin para pembencinya yang melihat dari sudut pandang negatif. Jadi sekali lagi data yang berbicara, data itu menggambarkan fakta. Maka dari itu berhentilah melihat segala sesuatu hanya dari luarnya saja. Tokoh yang memoles dan membranding dirinya terlihat istimewa, tapi faktanya tidak. Itu tidak lebih dari orang munafik. Apa iya kita mengagumi orang munafik? Seorang Jokowi memang tidak pandai berbicara di depan audiens sebaik Anies Baswedan. Akan tetapi Jokowi pandai berbicara dengan rakyatnya. Cara berbicara Jokowi sederhana sekali, yaitu dengan belusukan. Itulah bentuk bahasa terindah. Dengan belusukan itu dia sedang menjadi pendengar yang baik dari rakyatnya. Merangkul dan memberi sentuhan hangat. Jokowi dikenal seorang marketing yang baik, sehingga tidak sedikit negara lain yang menjatuhkan pilihannya untuk berinvestasi di Indonesia. Jadi fasih berbahasa itu tidak hanya terlihat di forum saja, itu hanyalah ajang. Namanya saja ajang, tak ubahnya ajang di panggung dengan sorot lampu gemerlap, yang acap kali membuat otak kita lupa. Dan yang paling penting adalah tindakan dan bukti di lapangan. Sudah sejauh mana masyarakat merasakannya?
hal-hal yang mungkin dipandang remeh-temeh, tapi mengena dan dapat menjadi bola salju yang terus bergulir bagi rakyat banyak. Misal saja contohnya yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang sangat konsisten membantu UMKM. Tak hanya di Jateng tapi juga dapat menjangkau seluruh Indonesia dengan lapak Ganjar. Sederhana tapi bermakna. Demikian, salam. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Grace pamit, sampai jumpa.